Selamat malam. Pada hari ini kami kelompok 5 melakukan ruang kolaborasi untuk melaksanakan praktek coaching dimulai dari saya, Raina Elva Ulininda sebagai coach dan coaching-nya pada hari ini adalah Pak Rofiuddin. Kita mulai praktek coaching pada hari ini. Selamat pagi Bu Elva. Selamat pagi Pak Rofiuddin. Gimana nih kabarnya Pak Rofiuddin? Alhamdulillah baik. Bu Elva, nanti kira-kira setelah mengajar apakah Bu Elva ada waktu sebentar? Saya mau ngobrol sedikit, mau curhat lah Ibu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira nanti saja Pak, setelah anak-anak pulang sekolah saja gimana Pak, setelah jam 12? Nanti takutnya ya kalau sewaktu istirahat nanti waktunya kurang. Oh nggih Bu, kalau seperti itu berarti nanti sepulang sekolah nanti saya menemui Bu Elva. Kalau tempatnya enaknya di mana Bu nggih? Terserah monggo Pak Rofiuddin maunya di mana, di perpus juga bisa atau di taman juga bisa. Oh nggih, enaknya di perpus saja Bu ya, soalnya lebih hening. Nanti kalau di ruang guru nanti khawatirnya masih banyak guru yang beraktivitas di kantor seperti itu. Nggih, siap Pak Rofiuddin, nanti saya tunggu di perpus nggih. Nggih Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak Rofiuddin. Assalamualaikum Bu Elva. Waalaikumsalam Pak Rofiuddin. Monggo Pak Rofiuddin silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Elva. Ngomong-ngomong Pak Rofiuddin kok kelihatannya tumben sekali mengajak saya ngobrol-ngobrol ini di perpus segala. Ada apa sih Pak Rofiuddin? Kelihatannya ada yang mengganggu pikiran Pak Rofiuddin nih hari ini. Iya Bu, saya kemarin itu bertujuan untuk ibaratnya berbincang ringan terkait masalah saya Bu. Yaitu saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran Bu, utamanya dalam menyiasati sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam praktik PJOK di sekolahan saya Bu, karena sekolahan saya itu terletak di gunung Bu, jadi untuk sarana prasarananya itu kurang memadai untuk melaksanakan praktik PJOK itu Bu. Oh begitu ya Pak. Iya saya Iya. merasa juga sarana prasarana itu sangat penting sekali ya Pak untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar pembelajaran itu sendiri menjadi menarik bagi siswa. Lalu setelah kita nanti melakukan pembicaraan, kira-kira keinginan apa yang ingin Pak Rofiuddin lakukan setelah pembicaraan kita ini nanti? Iya Bu, tentunya saya nanti memiliki sebuah tujuan di akhir pembicaraan ini, yaitu saya itu ingin meningkatkan kualitas saya Bu, yaitu kemudian terkait dengan permasalahan saya tadi, yaitu ingin memodifikasi sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa terkait praktek pembelajaran PJOK Bu. Begitu ya Pak Rofiuddin. Sebenarnya sangat bagus sekali tujuan, ide Pak Rofiuddin itu sangat-sangat mulia sekali, di mana Pak Rofiuddin ingin meningkatkan prestasi belajarnya murid Pak Rofiuddin dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana. Apakah betul begitu Pak Rofiuddin? Iya betul Bu, selama ini seperti ini Bu, jadi pelaksanaan pembelajaran itu harus berjalan dengan lancar, tanpa kendala, namun tanpa ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai Bu. Nah sedangkan untuk menciptakan sarana dan prasarana itu, kita itu membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit Bu. Iya Pak Rofiuddin, memang betul sekali Pak Rofiuddin. Lalu ini misalnya ya Pak Rofiuddin, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Rofiuddin sekarang ini berada di posisi berapa untuk dapat nantinya Pak Rofiuddin mewujudkan keinginan Pak Rofiuddin itu?
Kalau menurut saya itu masih di posisi ketiga, Bu. Artinya, saya itu masih merasa kurang berpengalaman dalam, membuat atau memodifikasi sarana prasarana. Karena, saya kurang pede, Bu. Saya kurang pede dalam membuat sarana tersebut. Selain itu juga, mungkin waktu, dalam pembuatan sarana itu juga tidaklah singkat. Jadi, perlu atau membutuhkan waktu khusus untuk menciptakan sarana dan prasarana tersebut, Bu. Betul betul, Pak Rofiyudin. Lalu dari kekurangan Pak Rofiyudin yang telah Pak Rofiyudin sebutkan tadi, kira-kira apa sih yang bisa Pak Rofiyudin lakukan untuk tetap dapat mewujudkan keinginannya tersebut? Jadi seperti ini, Bu. Jadi saya kemarin sebenarnya ada apa ya, intinya dapat pengalaman, dapat ilmu itu dari program PPG itu loh, Bu, dalam Oh iya, jabatan. iya Jadi iya. seorang guru itu dituntut untuk, menjadi yang kreatif dalam menciptakan atau memodifikasi sarana dan prasarana tadi. Tapi namun, masih banyak kendala, Bu, menurut saya itu, bagi saya. Kendala tersebut menurut Pak Rofiyudin bisa diatasi dengan cara apa, Pak? Kendala tersebut, nanti mungkin bisa saya atasi dengan cara, satu melihat referensi-referensi dari, Google maupun internet. Kemudian saya juga mungkin nanti dapat meminta bantuan rekan sejawat, seperti itu, Bu. Ya ya, nggih. Terus nanti misalkan ya Pak, program yang Bapak buat itu nantinya berhasil. Kira-kira peluang apa yang ingin Pak Rofiyudin ini dapatkan? Peluang apa yang mungkin didapatkan jika program yang Pak Rofiyudin ini buat itu berhasil? Jadi mungkin ya, nanti ketika program ini berhasil tentunya akan mempermudah guru, Pak, Bu, dalam, menyampaikan materi, kemudian juga nanti, untuk siswanya itu juga mempermudah dalam, tingkat pemahaman siswa terkait pembelajaran PJOK. Nah, seperti itu, Bu, karena selama ini misal, praktek lompat kangkang, Bu, ya, kita kan juga tidak memiliki alat. Lah, sementara saya ada materi tentang itu, cuman saya suruh melihat di YouTube, namun tidak ada action-nya seperti itu, Bu. Ya. Itu tadi berarti bisa dikatakan hambatannya ya, Pak? Iya, Bu. Lalu solusinya apa, Pak, terkait dengan hambatan tersebut? Kira-kira, Pak, biar Iya. programnya bisa berjalan lancar gitu loh, Pak. Iya, Bu. Untuk, apa namanya, solusi yang saya, rencanakan, yaitu yang pertama melihat referensi-referensi dari YouTube yang, apa namanya, alat yang dimodifikasi itu nantinya dapat digunakan. Artinya digunakan itu juga dapat digunakan secara aman. Artinya ketika digunakan itu tidak, apa namanya, memungkinkan cedera bagi anak-anak seperti itu. Kemudian yang Hmm. kedua itu karena sarana dan prasarana itu kan yang tadi kan mahal ya Bu, harus beli-beli seperti itu. Mungkin, bisa memanfaatkan limbah dari sekitar sekolah atau di lingkungan rumah, seperti itu Bu, untuk biar menghemat biaya. Kemudian yang ketiga mungkin juga dapat menugaskan peserta didik Bu, untuk menciptakan alat, pembelajaran untuk memodifikasi, itu juga nantinya dapat digunakan sebagai penilaian produk bagi siswa, seperti itu sih kalau pemikiran saya. Iya ya. Wah, luar biasa sekali. Saya itu apa tertarik itu yang menggunakan limbah itu. Semoga Pak Rofiyudin benar-benar berkomitmen ya menggunakan limbah dari sekolah untuk dapat dijadikan sebagai alat peraga PJOK biar menghemat biaya. Iya, Bu. Kemudian langkah awal apa nih yang Pak Rofiyudin akan lakukan agar tujuannya tersebut tercapai?
Mungkin yang dapat saya lakukan atau nanti yang saya akan praktekkan yang pertama yaitu, membagi siswa menjadi beberapa kelompok, Bu. Kemudian dalam kelompok tersebut, siswa saya berikan, apa namanya, kelonggaran untuk memilih, eee, ingin memodifikasi atau membuat alat apa, seperti itu. Semisal kelompok A itu membuat, alat berupa cakram yang terbuat dari kayu, sisa atau kayu limbah seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok 2 itu membuat, apa namanya, pancang lompat tinggi dari, apa ya, kayu, kemudian yang di bawahnya dicor biar kuat seperti itu. Dan kelompok lain, nanti saya bebaskan lah Bu, yang terpenting tidak mempersulit mereka seperti itu. Ya. Apakah Pak Rofikuddin mentargetkan waktu untuk kegiatan tersebut? Kalau ada kira-kira berapa target waktu yang ditentukan oleh Pak Rofikuddin untuk kegiatan tersebut bisa tercapai sesuai dengan keinginan Pak Rofikuddin? Tentu Bu, tentunya saya memiliki target agar nanti tidak, apa namanya, tidak luas seperti itu waktunya. Karena, peralatan tersebut itu, segera akan digunakan, seperti itu. Kemudian dalam proses tersebut tentunya pasti nanti setiap kelompok itu, apa namanya, mengalami hambatan, seperti itu ya Bu. Kalau hambatan itu bagaimana ya Bu ya kira-kira solusi untuk, agar dapat, apa namanya, tetap berjalan dengan baik Bu? Apakah harus melakukan komunikasi intens atau bimbingan seperti itu Bu? Ya, sesuai dengan yang telah disampaikan Pak Rofikuddin tadi, solusi Pak Rofikuddin tadi sudah menyebutkan solusi-solusinya. Bisa dicoba solusi-solusi yang sudah disampaikan tadi. Semoga solusi yang disampaikan Pak Rofikuddin tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Rofikuddin. Pak Rofikuddin tadi telah menyampaikan solusi kelihatannya untuk bagaimana cara agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Misalkan menugaskan peserta didik untuk menciptakan alat yang akan digunakan sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Oh iya Bu, iya, nggih, nggih. Kemudian ini misalkan ya Pak Rofikuddin, kan Iya, namanya juga usaha ya. iya. Usaha itu belum tentu juga berhasil, belum tentu juga tidak mengalami kendala di tengah-tengah perjalanan. Misalkan nih di tengah-tengah kegiatannya Pak Rofikuddin itu ada gangguan-gangguan sedikit misalnya. Bagaimana cara Pak Rofikuddin itu mengantisipasinya agar kegiatannya itu tetap berjalan itu? Mungkin saya akan apa namanya, melakukan diskusi atau menawarkan ke anak-anak. Jadi setelah pembelajaran selesai, apabila ada yang kurang paham atau terkait, eee, pada saat proses pembuatan itu nanti ada kendala, itu bisa konsultasi secara, WA ataupun bertemu saya di sekolahan untuk melakukan bimbingan terkait masalah yang dihadapi, Bu. Ya begitu. Iya Pak Rofikuddin. Semua kan berharapnya kegiatan ini berhasil ya Pak Rofikuddin. Iya, Bu. Nah, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilannya Pak Rofikuddin melakukan kegiatan tersebut? Yang menjadi tolak ukur adalah tingkat, apa ya istilahnya, tingkat kemiripan, kemudian guna alat tersebut, kemudian juga ketika digunakan itu nantinya aman, kemudian nyaman, semisal Bu ya, anak-anak membuat peluru untuk pembelajaran tolak peluru. Nah, artinya tingkat keberhasilan itu, nantinya ketika peluru itu nanti dilempar juga sekali lempar itu jangan sampai pecah, seperti itu. Kemudian juga ketika dipegang itu jangan sampai menyakiti tangan, artinya permukaannya harus halus, seperti itu, Bu. Iya ya Pak Rofikuddin, betul betul sekali. Kita juga harus memperhatikan keselamatan dari anak-anak itu sendiri ya Pak.
Iya, Bu. Jadi jika Pak Rofiuddin ingin berhasil terhadap kegiatannya tersebut, tentunya Pak Rofiuddin harus berkomitmen penuh. Kira-kira apa saja komitmen yang harus dilakukan Pak Rofiuddin agar kegiatannya bisa terwujud, tujuannya tadi terwujud? Komitmen. Iya, Bu. Saya berkomitmen bahwa tanpa adanya sarana yang memadai, proses belajar mengajar itu harus tetap berjalan, Bu. Nah, karena kita sebagai seorang guru harus dituntut untuk kreatif dalam memecahkan suatu masalah, jadi kita itu harus mencari solusi terkait apa yang kita hadapi, Bu. Jadi kita harus sebisa mungkin menciptakan ide-ide kreatif dan tanggap apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Siapa saja nih yang membantu Bapak untuk dapat berkomitmen terhadap untuk menjaga komitmennya tersebut? Tentunya semua guru, Bu, ya, terutama yaitu rekan sejawat. Karena diharapkan saling bahu-membahu untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam memodifikasi sarana prasarana yang nantinya sarana-sarana tersebut itu dapat digunakan secara bersama-sama, Bu. Jadi tidak hanya saya gunakan tetapi nanti dapat digunakan oleh guru PJOK yang lain seperti itu, Bu. Ya betul sekali Pak Rofiuddin. Jadi untuk dapat digunakan untuk semua ya jadinya, untuk bermanfaat untuk semua. Iya, Bu. Ide yang sangat bagus sekali dari Pak Rofiuddin. Semoga Pak Rofiuddin dapat segera menyelesaikan programnya ya Pak, agar pembelajarannya segera pembelajaran yang menarik itu segera dapat berlangsung dan mungkin impian Pak Rofiuddin mendapatkan murid yang bersemangat, berprestasi itu segera tercapai. Amin, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa sedikit lega, Bu, mendapatkan penguatan-penguatan positif dari proses coaching ini. Semoga nantinya kita sama-sama menjadi guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita dan teladan baik untuk rekan sejawat kita, Bu. Amin, amin, amin. Sama-sama, Pak. Semoga kegiatannya berhasil ya, Pak. Jangan lupa nanti kalau berhasil saya diberitahu ya, Pak. Iya, Bu. Nanti kemungkinan 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi nanti saya akan cerita terkait proses yang saya rencanakan tadi dan nanti akan saya implementasikan di pembelajaran, Bu. Siap, siap, Pak. Siap. Kira-kira apakah ada lagi yang perlu dibicarakan, Pak Rofiuddin? Tidak, Bu. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf merepotkan. Tidak, Pak. Mboten, tidak merepotkan. Malah kita bisa sharing, Pak, bertukar pendapat. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Mari Pak Rofiuddin, saya mau ke kantor dulu. Iya, mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.